Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah ini maupun di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita akan berdoa dan kita akan lakukan satu lagu pujian kepada Tuhan. Rohku semakin melambung tinggi. Amin. Haleluya. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi, menembus badai penghalang, menyentuhmu sentuh tahta kasih karunia. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk taklukkan semua tantangan. Kami siap Tuhan. Rohku melambung tinggi. Amin. Semakin membumbung tinggi, menembus badai penghalang, menyentuh sentuh tahta kasih karunia. Rohku melambung tinggi. Amin. Haleluya. Semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk taklukkan semua tantangan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Selesaikan Mandat kerajaan. Uria lama syiti karabasandara ya bahuria takarabas. Uria batakarabashirabashiridududu. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, semakin membumbung tinggi untuk menghadapi Engkau Tuhan, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan karena darah anak domba Allah itu melayakkan kami untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami mendapat pertolongan hari ini juga. Dan ketika kami menghampiri takhta kasih karunia Allah, kami memperoleh sesuatu yang luar biasa oleh Engkau kepada kami. Engkau mengalirkan aliran-aliran air yang hidup, sungai-sungai yang hidup dari takhta Allah yang di sorga itu. Ada aliran-aliran air hidup yang jernih, yang murni, yang kami butuhkan. Kami umat-Mu membutuhkan aliran-aliran itu yang turun dari sorga,
yang mengalir dari takhta Allah. Air yang murni yang turun kepada kami. Dan ada pohon-pohon kehidupan di kiri dan kanan dari takhtamu itu Tuhan, yang akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya kami pada hari ini, kami hanya mendengarkan isi hati daripadamu Tuhan. Engkau yang ada di takhta itu Tuhan, kami hormati Engkau, kami tinggikan namamu. Nama di atas segala nama. Engkau yang adalah Allah dan Tuhan kami, yang menguasai Tuhan alam semesta seluruhnya, sehingga patut kami menyembah Engkau, patut kami memuliakan Engkau, patut kami tinggikan Engkau, Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima berita yang dari sorga pada hari ini. Kami siapkan hati kami dan telinga kami mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada gerejamu pada akhir zaman, kepada kami. Kami siap mendengar berita yang turun dari takhtamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali dari surat Galatia pasal yang pertama. Kita sama-sama akan membukakan dalam surat Galatia, tulisan Rasul Paulus kepada umat Tuhan pada perjanjian baru, jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Galatia pasal yang pertama. Kita akan buka bersama-sama. Galatia pasal yang pertama, ayat 1, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya minta anak kami boleh tolong membacakannya. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 6 sampai 10, firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus Yang telah memanggil kamu oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil dan Kristus. yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu yang Injil memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Firman Allah berkata, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. firman Allah berkata, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau Adakah kesukaan ku cari Allah? kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tulisan ini adalah tulisan seorang rasul dalam perjanjian baru Ya, Amin. yang sudah berkata, aku seorang ahli bangunan yang Yes. cakap, Ya. telah meletakkan dasar, dan dasar itu adalah Kristus. ya, Amin. Dan itu inti dari berita penginjilan itu, yang dikatakan oleh firman Allah. Injil kerajaan harus disampaikan sampai ke ujung bumi, ya, barulah tiba kesudahannya. Dalam terjemahan yang lain, ada awal yang baru. Ketika firman kerajaan ini disampaikan, ya, ada permulaan yang baru. Era orang benar akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan sebelum kerajaan 1000 tahun damai, secara fisik Tuhan turun ke bumi,
pemerintah yang disebut kerajaan 1000 tahun. Ya. Tetapi sekarang ini secara roh umat Tuhan dilatih untuk hidup dalam kerajaannya. Yes, amen. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan bacakan sekali lagi ayat itu. Sudah 3 minggu berturut-turut disampaikan kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Apa isinya? Mari kita akan dengarkan lagi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Amen. Sebab selama 40 hari Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Yesus menyampaikan setelah bangkit dari antara orang mati. Amin. Berapa lama? 40 hari. Ya, Dan kita masih sementara merayakannya juga Ya, setelah kematian ya, dan kebangkitannya. ya, Terlebih khusus setelah dia bangkit, ada 40 hari ya, dia berada di bumi. ya. Dia bertemu dengan orang-orang yang sudah dipilihnya, Amin, amin. murid-muridnya. Ya. Dan kemudian mereka yang sudah terkonek dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ada Kleopas dan teman-temannya ya, dari Yerusalem. Mereka kecewa dengan hal ketika mereka sudah mengetahui bahwa Yesus sudah mati. Dan mereka kecewa. Mereka lupa perkataannya. Tapi sebenarnya mereka tidak yakin, tidak percaya apa perkataan Tuhan yang sudah lebih dahulu mengatakan kepada mereka bahwa hari ketiga dia akan bangkit Amin. dari antara orang mati. Kleopas kecewa dan Kleopas kembali ke rumahnya di Emmaus. Ya. Dia berjalan turun dari Yerusalem, Yerusalem daerah perbukitan, ya, dan dia ke rumah di Emmaus yang ada di bawah sana. Banyak orang kecewa ikut Tuhan pada akhir-akhir ini. Banyak orang patah semangat ikut Tuhan sehingga rohaninya tidak naik tapi menurun. Ya, ya. Tetapi berita pada hari ini, berita pada siang hari ini, Pak hamba Tuhan mengatakan jangan engkau turun. Amin. Tapi firman Allah berkata kehidupanmu harus naik, Amin. naik, Yes. naik terus. Ya. Ulangan pasal 28 sudah mengungkapkannya Amin. bahwa orang percaya itu bukan menjadi ekor tapi Ya. menjadi kepala. Amin. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ya. Kita lebih baik baca ayat itu. Dan di rumah juga dapat membuka firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Apa dikatakan di sana firman Allah yang hidup itu? Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 mengatakan apa? Silakan baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi Tuhan kepala, akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. bukan menjadi ekor. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan Amin. bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. kau lakukan dengan setia. Kalau umatnya mendengar firman Tuhan yang disampaikan dari rumah Tuhan, Ya. disampaikan oleh orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai utusannya, messenger daripada Tuhan. Jika umat Tuhan mendengarkan perkataan yang dari surga itu, maka kehidupan mereka akan naik, naik, naik terus. Amin. Itu adalah gambaran kehidupan rohani dari orang percaya. Ya. Itulah kekristenan yang sejati. Kehidupannya akan naik-naik terus. Kehidupannya akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Melewati tantangan apapun. Bukan menjadi lemah, bukan menjadi undur, tapi semakin maju, semakin Amin. naik. Ya. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan sanggup memelihara engkau. Ya. Amin. Tuhan sanggup untuk membentengi dan melindungi sebab itu sudah janjinya. Tapi bagi kita ini harus kita paham. Kita harus dengar kepada Dia. Ya. Kita harus taat.
Kata taat itu begitu sederhana dalam bahasa Indonesia. Hanya 4 huruf dari T, A, T. Dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang juga tetap kata taat. Ya. Dan itu rahasia orang percaya. Amin. Supaya kita hanya mendengarkan saja. Karena itu Ulangan pasal 28 telah dimulai dengan ayat yang pertama. Kita perlu dengar lagi ayat ini. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, apa dikatakan di sana? Firman Tuhan, Ya. jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Ya. kusampaikan kepadamu pada hari ini, yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Ya. Bagaimana Tuhan akan mengangkat mereka? Kalau mereka mendengarkan firman-Nya. Amin. Kalau mereka taat dan setia. Yes. Sekali lagi kata taat itu sederhana, hanya 4 huruf. Tapi dibaca dari depan, dibaca dari belakang, tetap taat. Haleluya. Ya. Ya. Bila saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau taat saja mendengarkan apa kata Ya. Tuhan. Ya. Amin. Ingat pesan tadi Galatia pasal 1, untuk menjadi hamba Allah, kalau aku hanya menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ya. Hamba Kristus adalah mendengarkan apa kata Tuhan, Ya. apa isi hati Tuhan yang terkini sampai dewasa sekarang ini. Yes. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sejarah gereja telah membuktikan ketika orang mulai tidak taat kepada Tuhan. Tadinya sudah mengawali dengan baik. Kegerakan Allah lewat Martin Luther sudah mendengarkan suara Tuhan. Karena memang gereja waktu itu gereja yang sudah jatuh jauh ke bawah, bukan lagi naik, tapi posisinya semakin menurun. Sejak kapan? Sejak gereja kompromi dengan dunia. Haleluya. Ada seorang raja yang bertobat menjadi Kristen. Tetapi orang-orang di kerajaannya, karena dia raja, dia perintahkan semua harus jadi Kristen. Sebelumnya itu raja yang ada di Roma, itu Kaisar Roma, semua menentang, bahkan menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Tapi suatu saat ada seorang raja Amin. yang dia katakan dia mengikuti Kristus, dia terima Kristus. Tapi ada kelemahan pada waktu itu. Dia memaksakan orang-orang untuk menjadi Kristen. Dan karena dia raja yang berkuasa pada waktu itu, Haleluya. maka orang berebut untuk masuk menjadi Kristen. Bahwa pembesar-pembesar tadinya yang penuh dengan dosa, pada waktu itu raja-raja sebelumnya, kaisar-kaisar sebelumnya yang hidup dalam dosa, oleh karena raja mereka sudah menjadi Kristen. Kaisar Konstantinopel itu yang menjadi Kristen pada waktu itu, hingga orang Kristen bersorak-sorai. Orang Kristen yang tadinya dianiaya, mereka bersuka cita karena kaisar telah menjadi Kristen. Tetapi ada kelemahan di bagian yang lain. Ketika dia perintah semua orang harus menjadi Kristen, maka pembesar-pembesar itu yang tidak ada pertobatan, orang-orang yang lain, orang-orang yang menjadi di bawah, yang ada di bawah pemerintahannya, yang tidak bertobat sungguh-sungguh, ikut-ikut juga menjadi Kristen. Dan di samping itu gereja bersuka cita, tetapi mereka tidak melihat apa ke depan yang terjadi. Oleh karena banyak pembesar-pembesar yang bertobat setengah-setengah, tidak bertobat sungguh-sungguh, menjadi Kristen cuma karena perintah raja, bukan perintah dari raja atas segala raja, cuma menyenangkan manusia, menyenangkan pemimpin, sehingga mulailah kompromi antara mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan suara manusia. Ketika kompromi itu datang, dosa mulai masuk dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dosa mulai masuk dalam kehidupan orang percaya. Dan kualitas rohani mulai menurun. Mengapa? Kompromi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita kompromi dengan apapun yang bukan menurut kehendak Tuhan. Jangan kita kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal yang di luar firman-Nya.
Tapi pada hari ini kita kembali kepada firman Allah. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Mereka pernah kompromi pada waktu itu. Dan mereka sudah kompromi. Sehingga dengan keras Rasul Paulus menegur orang-orang Galatia. Rasul Paulus memberikan contoh teladan seorang hamba Tuhan harus mendengarkan apa kata Tuhan, apa suara Tuhan waktu itu kepada mereka. Sebab apabila Rasul Paulus sebagai rasul yang luar biasa itu mulai kompromi dengan manusia, maka dia berkata, dia bukanlah hamba Kristus. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, hamba-hamba Tuhan, supaya hanya satu, mendengarkan dia. Amen. Ketika dia berfirman oleh Roh-Nya. Itu sebabnya inti berita dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga kepada jemaat-jemaat di Perjanjian Baru. Dikatakan di sana, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebab Tuhan setelah pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-50 dicurahkan Roh-Nya. Roh-Nya sekarang yang akan memimpin gereja Tuhan ke dalam pengenalan akan Allah. Ada Roh Tuhan yang akan menuntun umat Tuhan jadi pemimpin bagi gereja Tuhan. Amen. Ada firman Allah menjadi dasar kehidupan kita. Kehidupan kita harus diisi dengan kebenaran firman-Nya. Sebab di mana ada firman, di situ ada Roh-Nya. Dan itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-21. Kita patut membacakan juga dalam firman Allah ini. Perjanjian Allah, ada covenant, perjanjian Allah kepada umatnya. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 21 dikatakan apa? Mari kita mendengarkannya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau. Roh Tuhan yang menghinggapi engkau. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini perjanjian Tuhan. Sejak Nabi Yesaya diungkapkan kebenaran ini tentang Roh dan firman-Nya yang tidak akan meninggalkan keturunan orang benar. Amen. Dan ketahuilah firman itu yang sudah menjadi manusia. Amen. Namanya Yesus. Dan karena sudah disampaikan, di mana ada firman, ada Roh Allah. Di mana ada Yesus, di situ ada Roh Allah. Yesus keluar dari air baptisan, Roh Allah turun. Firman dan Roh harus bekerja bersama-sama. Dan inilah kegerakan Allah pada akhir zaman ini. Firman dan Roh-Nya. Supaya umat Tuhan dilengkapi oleh Tuhan. Firman-Nya harus disampaikan, harus dibentangkan. Ada rahasia-rahasia firman-Nya yang disampaikan. Karena itu Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat di sana mengatakan apa? Kita baca lagi dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan firman Allah. Kita tetap mengikuti akan apa yang disampaikan pada hari ini. Oleh dorongan Roh Tuhan, hamba Tuhan akan berbicara terus pada hari ini. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bahasa Yunani disebut rema theo atau rema theos. Firman yang langsung dari mulut Allah. Firman yang hidup yang disampaikan oleh Tuhan. Baik firman itu ketika disingkapkan oleh Roh Kudus, ketika saudara membacakannya, atau ketika hamba Tuhan menyampaikannya. Ini firman yang dikatakan keluar dari mulut Allah. Karena Tuhan sudah kurniakan ada firman dan ada Roh-Nya yang bekerja. Sebab itu sudah terjadi
sejak masa penciptaannya, penciptaan dari Tuhan juga. Kita baca lagi Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk atau tidak berbentuk lagi dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, Gelap gulita menutupi samudra raya. dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu cara kerja Allah seperti itu. Rohnya bekerja lebih dahulu. Kemudian ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, Berfirmanlah Allah. jadilah terang. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Jadi roh dan firman bersama-sama Ya. bekerja. Di mana ada firman Allah yang hidup, Haleluya. yang disampaikan. Di situ ada roh Allah Ya. Amin. yang bersama-sama dengan firman itu. Itu sebabnya disampaikan juga kembali oleh seorang nabi yang luar biasa, Haleluya. yang bernubuat tentang Yesusnya akan lahir. Nabi Yesaya berkata, maka roh Tuhan yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan engkau, mulutmu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Sampai sekarang ini dia tetap menyertai kita dengan firman dan rohnya. Amin. Ya. Itu sebabnya firman harus disampaikan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan itulah kehidupan kita. Kalau kita menerimanya, firman kebenaran ini, firman yang diurapi, firman Kristus ini, maka Haleluya. itu yang akan membangkitkan iman kita sekalian. Amin. Itu yang dalam bahasa Inggris disebut proceeding word. Amin. Kata-kata firman yang keluar dari mulut Allah, proceeding yang diucapkan oleh mulut, itu word, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah, yang dipakai Tuhan hamba-hambanya menyampaikan firman, Yes. di mana ada rohnya bekerja, Ya. firman yang diurapi membangkitkan imanmu. Amin. Sebab Amin. terimalah firman-Nya, maka engkau akan diubahkan Amin. oleh Ya. Tuhan. Amin. Sebab kuasa firman-Nya lebih tajam Ya. dari pedang bermata Amin. dua Amin. manapun, Ya. amat tajam sampai bisa memisahkan jiwa dan roh, Oh, sendi-sendi dan haleluya. sum-sum, Ya. sanggup membedakan pertimbangan akal kepikiran Oh, manusia. Amin. Maka dia juga menyembuhkan, disampaikan firman-Nya dan Ya. disembuhkannya Amin. mereka. Yes. Disembuhkan batin saudara, disembuhkan jiwamu sehingga mendapat Amin. ketenangan, juga disembuhkan tubuhmu. Ya. Sebab Tuhan sudah membeli engkau Amin. dengan lunas terbayar, Ya. utuh sempurna untuk Amin. roh, untuk Ya. jiwa dan tubuhmu, Ya. milik kepunyaan daripada Dia. Dibeli untuk tujuan Tuhan, Amin. bukan untuk tujuan pribadi saya, bukan untuk tujuan pribadi saudara, Ya. tetapi Tuhan menebus engkau. Tuhan membeli engkau menjadi milik kepunyaannya Amin. untuk tujuannya, Ya. supaya saudara masuk dalam kerajaannya. Yes. Dan ketika engkau memasukinya, engkau akan mengalami hal yang luar biasa, Yes. Ya. Amin. sehingga engkau akan menikmati kuasa kerajaan. Oh, Amin. haleluya. Amin. Siapakah rajanya? Rajanya adalah Tuhan Yesus Amin. Kristus. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus yang dirasul, yang dicontoh dan teladan, yang pernah berkata, ikutilah teladanku, Ya. maka dia mengungkapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-28 dan ayat yang ke pasal 28, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Kita dengarkan firman Allah dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang Ya. disewanya sendiri itu. di rumah yang Haleluya. disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dengan terus terang, dan tanpa rintangan apa-apa. tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah Ia memberitakan kerajaan Allah dan Amin. mengajar tentang Tuhan Yesus dan Kristus. mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus itulah rajanya Amin. dalam kerajaan itu. Ya, Bahkan raja itu sudah berkata, akulah pintu. Ya. Dia menawarkan kepada kita. Amin. Apabila kita masuk di pintu itu,
kita akan menemukan banyak hal yang luar biasa Ya. di Amin. dalam kerajaan Allah itu. Yes. Dan Yesus yang adalah Raja atas segala raja itu sudah mengungkapkan jauh-jauh hari sebelumnya kepada murid-muridnya. Ya. Adapun orang yang menemukan kerajaan Allah itu, orang yang mendapatkan kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta yang terpendam Ya. di suatu ladang. Ketika ada seorang pekerja, dia bekerja di ladang, dan ketika dia sedang menggali, dia sedang menanam atau dia sedang menggali, akhirnya di ladang yang dia bekerja itu dia temukan ada harta Ya. yang Ya. sangat luar biasa. Ya. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ketika engkau memasuki kerajaan Allah, ada harta yang luar biasa Amin. di dalamnya. Dan Yesus sudah berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat-ayat sebelumnya dalam Matius pasal 6 itu dikatakan firman, jangan engkau khawatir seperti bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Bangsa-bangsa di dunia ini khawatir. Itu sebabnya anak-anak Tuhan jangan khawatir. Amin. Kalau saudara khawatir, maka engkau tidak lain seperti bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Ya. Itu sebabnya poin pertama, mari kita kenal Allah. Amin. Allah yang kita sembah siang dan malam, yang namanya, yang kita sudah ketahui, dia menjadi raja atas kita. Yes. Dalam kerajaan itu, dia adalah Yesus Kristus, Amin. Tuhan, Raja atas segala raja, yang sekarang ini sudah menjadi kepala bagi kita sekalian. Dia duduk di sana. Amin. Dia sebagai kepala gereja, dia sebagai pemimpin gereja, dan saya, saudara, menjadi anggota tubuhnya. Amin. Apabila kita sudah menerima dia. Ya. Haleluya. Oleh karena itu, milikilah kehidupan yang luar biasa ini di dalam Kristus. Dia berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan perkara-perkara kehidupan kita hari-hari, makan dan minum dan lain-lain itu akan ditambahkan. Yes. Tapi kalau hati kita terkonek dengan surga, Ya. hati kita berpaut dengan Kristus, kalau hati kita terbuka dengan segala kerendahan hati datang kepadanya, maka dia karuniakan kepada kita Amin. hal yang luar biasa Amin. di dalam kerajaannya. Ya. Oh haleluya. Luar biasa kerajaan Allah itu. Ya. Bab yang menjadi raja itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Ya. Dan orang yang masuk dalam kerajaan itu menjadi warga kerajaan. Yes. Amin. Maka seperti warga kerajaan pada umumnya, kalau kita lihat di dunia, kita perbandingkan sederhana di dunia, ada kerajaan Inggris namanya. Ya. Di dunia sekarang hanya tinggal beberapa negara atau bangsa yang memiliki kerajaan Sistem. atau memiliki sistem kerajaan di dalam negaranya. Contoh Inggris. Inggris dia bertanggung jawab atas warganya, Ya. atas semua yang terkonek dengan kerajaan Inggris. Ya. Ada suatu waktu milik kerajaan Inggris yang ada di Pulau Malvinas namanya. Itu di sekitar daerah Argentina, jauh dari negara Inggris. Tetapi orang Argentina dengan di dalam presidennya waktu itu, ada seorang presiden waktu itu yang memerintah di Argentina. Pada saat itu dia mau caplok, ini pulau, ini dia, ini pulau yang milik dari kerajaan Inggris. Memang pulau itu dekat sekali dengan Argentina, tapi bukan milik mereka, Ya. Ya. milik otoritas kerajaan Inggris. Meskipun dekat dengan Argentina, tapi itu bukan miliknya. Ya. Akhirnya sekarang pasukan Inggris yang dahsyat itu dengan kapal-kapal yang luar biasa datang menyerang dari jauh. Mengapa? Karena itu milik mereka. Ya. Amin. Raja mereka bertanggung jawab atas milik kepunyaannya. Ya. Saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Ya. Maka Raja yang di sorga Amin. bertanggung jawab atas engkau. Ya. Ketika engkau sudah menjadi warga kerajaan sorga, Ya. maka apapun yang engkau butuhkan, yang engkau Yes. perlukan, sudah di bawah tanggung Amin. jawab
dari Amin. Dia yang sudah menebus kita. Amin. Sudah berada di dalam tanggung jawab daripada Raja atas segala Ya, raja itu. amin. Sehingga engkau tidak perlu khawatir lagi. Ya. Itu sebabnya Yesus dengan alasan yang kuat ini dikatakan, cari dulu kerajaannya. Jangan engkau khawatir seperti bangsa-bangsa di dunia ini yang Ya. tidak mengenal Allah, Ya. yang hanya mengenal sistem dunia. Ya. Tetapi Dia yang memanggil engkau, kata Alkitab, adalah setia. Ya. Amin. Ketika Dia memanggil engkau, maka Dia bertanggung jawab atas Amin. engkau. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Itulah Raja atas segala raja. Itu Haleluya. sebabnya jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jangan sekalipun saudara khawatir, apalagi menghadapi dalam situasi seperti ini. Ya. Mungkin ada orang sampai dia putus kerja, dia lagi tidak mendapat kontrak kerja, atau menghadapi atau dia mengalami PHK, Ya. menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi berita yang luar biasa pada hari ini, meskipun engkau mungkin di dunia sudah ditolak, engkau mendapat PHK, tetapi ketika engkau sudah menjadi warga kerajaan Amin. sorga, Yes. maka Raja atas segala raja itu Amin. yang akan bertanggung jawab Yes. akan Amin. kehidupanmu, atas Ya. kehidupan keluargamu. Engkau tidak perlu khawatir, Ya. engkau tidak perlu takut, sebab engkau sudah datang kepada Raja Ya. atas segala raja Amin. itu, Ya. yang memperhatikan, yang mendengarkan. Seperti firman Allah berkata, telinganya tidak kurang tajam Ya. untuk Ya. mendengar. Artinya, telinganya sangat tajam mendengarkan apa setiap perkataan dari warganya sendiri. Ya. Amin. Seperti Yesus, ketika dia berdoa seorang diri di atas bukit itu, dia sudah perintahkan murid-muridnya menyeberang Ya. Amin. ke seberang, dan Ya. mereka pun taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak paham bahwa ketika Tuhan suruh menyeberang, Tuhan sebagai Raja itu tetap bertanggung jawab kepada mereka. Ya. Dan dia melihat dari jauh. Dia melihat mereka yang berada di tengah-tengah danau itu sudah dalam keadaan sekarat. Mereka sudah mau hampir tenggelam. Kira-kira pada jam 3 itu, ketika Yesus yang tadinya ada di bukit, tapi matanya menembus kegelapan malam. Matanya menembus badai yang sedang terjadi. Demikian dia, Yesus yang adalah Allah kita. Yesus yang adalah Raja atas segala raja. Amin. Ketika engkau sudah menjadi anggota kerajaan Allah, matanya yang ada di Bukit Sion itu, matanya yang berada di sorga, memandang saudara-saudara sekalian dari jauh. Ya. Dan begitu dekat, dia menolong saudara-saudara sekalian. Bahkan murid-murid pada waktu itu belum sempat berkata, Yesus tolong kami. Sebab murid-murid masih berdimensi lahiriah. Ya. Mereka masih sedang dilatih oleh Tuhan. Ya. Mereka masih sedang diajar oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun mereka yang berkata, Tuhan tolong kami. Dibuktikan dengan ketika Tuhan menampakkan diri di kejauhan itu, pada hampir siang itu, dalam kegelapan itu, mereka katakan, itu hantu. Itu membuktikan bahwa mereka tidak pernah memanggil namanya di tengah-tengah keadaan yang sekarat itu. Tetapi kesetiaan Tuhan adalah nyata. Ketika dia sudah berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Ya. Demikian juga sampai dewasa ini, dalam keadaan kesulitan ini sekalipun, maka firman-Nya tetap berlaku. Ya. Maka dia tidak pernah meninggalkan engkau, Amin. tidak pernah membiarkan engkau. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang engkau hadapi, matanya tertuju dari sorga kepada engkau. Ya. Dan pertolongannya itu setia dan adil. Sebelum engkau memanggilnya, dia sudah menjawabnya. Ya. Itu Ya. terbukti dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-24. Ada ayat di sana yang mengatakan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berkata-kata, Tuhan sudah mendengarkan. Ya. Amin. Yesaya 65 ayat yang ke-24.
Maka sebelum mereka memanggil, Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkan. Tuhan sudah mendengarkannya. Amin. Tuhan selalu lebih dulu dari segala Ya. perkara. Sebelum umatnya berbicara, sebelum umatnya memanggil. Terbukti dengan keadaan murid-murid pada waktu itu di dalam perahu itu. Perahu sudah mengalami gelombang, sudah mau hampir tenggelam. Mereka ketakutan. Mereka belum memanggil nama Yesus. Tiba-tiba Yesus pun hadir. Amin. Dan mereka katakan, itu hantu. Apa masalah mereka? Ini kehidupan perlu dirubah. Ya, Pandangan mereka masih memiliki pandangan dunia. Haleluya. Kehidupan saudara-saudara sekalian, kita sekalian harus dirubah oleh Amin. Tuhan. Harus memiliki pandangan surgawi. Yes. Jadi kita harus memandang ke atas, memandang kepada Dia, Raja atas segala raja itu, Yesus sebagai Amin. kepala gereja. Kita harus searah dengan Dia. Yes. Kita harus mendengarkan apa perkataannya. Ya. Paulus katakan, kalau aku menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus, bukan sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu ini pelajaran yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan. Engkau sebagai hamba Tuhan, engkau harus mendengarkan Dia berfirman. Apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia, bukan apa kata orang banyak. Yesus pernah berkata kepada Petrus dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13. Dia sengaja lebih dahulu lemparkan pertanyaan kepada mereka. Menurut orang, menurut mereka, siapakah Mesias itu? Kita perlu baca Injil Matius pasal 16. Karena dia akan menyingkapkan suatu hal yang luar biasa bagi gereja Tuhan, bagi kita sekalian. Matius pasal 13. Mulai ayat Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang para nabi. atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi tiba-tiba pertanyaan Yesus ditujukan kepada murid-muridnya yang sudah diajarkan tentang kerajaan Allah itu. tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, berbahagialah engkau Simon, anak dari Yunus. sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Petrus, melainkan Bapakku yang di sorga. melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Dia mendapat ilham roh, dia mendapat wahyuan tiba-tiba. Siapa anak Allah itu? Kita akan memahami anak Allah bukan dari kata orang, Amin. tapi perlu ada pewahyuan dari sorga. Ya. Bab kalau tidak, kita akan seperti perkataan dari murid tadi yang menjawab pertanyaan Yesus yang pertama. Anak Allah itu adalah Yeremia. Anak Allah itu adalah Elia. Ya. Anak Allah itu adalah seorang dari salah satu nabi. Anak Allah itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan inilah kalau kita mulai kompromikan dengan manusia, ada Ya. 1001 macam pendapat tentang anak Allah Yesus Kristus. Oleh karena itu kita perlu konfirmasi dari sorga. Ya. Amin. Kita perlu mendengarkan Dia berfirman, Ya. pewahyuan dari Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18, aku berdoa kepada kamu supaya meminta kepada Bapa roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan Amin. benar. Kita perlu baca ayat itu, sebab ini penting dalam
kita sebagai umat Tuhan dalam perjanjian baru ini, sehingga kita mendengarkan firman Allah bukan cuma dari kata orang yang 1001 macam pendapat itu. Ya. Efesus pasal 1, silakan baca ayat 16 sampai 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Meminta Kristus, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal anak manusia itu dengan benar, Amin. dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, supaya Dia jadikan mata hatimu terang, agar Amin. kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, Ya. betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya, atau kemuliaan warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya, isinya kerajaan Allah itu di dalamnya, itu harta yang terpendam. Amin. Maka orang itu pergi kembali ke rumahnya, dia sudah menemukan harta itu, dia menjual seluruh harta miliknya. Ya, Terjadilah pertukaran ya. Amin. di sana. Apa yang ditukar? Semua pribadinya, manusia lamanya yang Ya. tidak berkenan kepada Tuhan, dia rela buang dan menerima yang terbaik dari sorga. Amin. Itu kehidupan yang luar biasa, Yes. kehidupan dalam Kristus. Yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, maka ketika aku jumpa Kristus, apa menjadi kebanggaannya selama ini? Dalam Filipi pasal yang ketiga, dia mengosongkan diri, dia menghampakan diri. Apa yang dia kosongkan, apa yang dihampakan, itu yang dipegang selama ini. Ada 7 hal yang dipegang selama ini. Coba kita baca Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Jika ada orang lain menyangka jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi aku lebih lagi. disunat pada hari ke-8 Nah, poin pertama, disunat pada hari yang ke-8. Ini kepercayaan Israel, hukum yang pertama dulu di Israel, yang dibanggakan oleh Israel, aturan-aturan secara lahiriah yang sebenarnya tidak dapat menguduskan umat manusia. Oleh karena itu, kalau kita masih berharap pada perkara lahiriah, kekudusan lahiriah, kita lepaskan itu dan Ya. kita dikuduskan secara roh di Ya, dalam hati kita, amin. di dalam lebih Haleluya. dahulu, supaya kita menerima hukum yang baru dari sorga. ya, Amin. Berikut, dari bangsa Israel dari bangsa Israel, mereka bangsa pilihan. Namun karena mereka bangga dengan pilihan itu, ada satu hal yang menjadi salah dalam hidup mereka. Mereka menjadi sombong karena dipilih, sehingga kesombongan ini, kesombongan kebangsaan ini muncul, hingga mereka meremehkan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mereka katakan bangsa-bangsa lain itu anjing-anjing kafir, sehingga mereka menjadi bangga secara pribadi ini, kebangsaan ini. Itu bangsa mereka memang mereka dipilih. Yang tapi menjadi masalah adalah hati mereka Ya. yang sombong itu. Yang sebenarnya untuk memasuki kerajaan Allah, lepaskan dulu kesombongan, Ya. lepaskan dulu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berikut ketiga apa? dari suku Benyamin, Dari suku Benyamin, dari 12 anak Yakub ini, anak yang paling bungsu. Seringkali orang yang paling bungsu itu bangga karena dimanjakan oleh orang tua. Sifat-sifat kemanjaan ini, sifat-sifat kesukuan ini, yang sekali ditonjolkan oleh orang, itu dibanggakan oleh Paulus selama ini. Tetapi setelah dia ketemu Kristus, apa yang menjadi penghalangnya adalah Kristus. Sifat-sifat kemanusiaannya, sifat-sifat kesukuannya, yang dia anggap bangga, dia merasa hebat dengan itu, maka dia rela melepaskannya demi Kristus. Terus orang Ibrani asli, dia orang Ibrani asli. Ini kata Ibrani dari salah satu keturunan daripada Sem, yang bernama, keturunan yang ketiga dari Sem bernama Eber. Itu dari kata Eber ini
muncul kata Ibrani, kemudian akan menurunkan terus sampai datang kepada Abraham. Eber terkenal pada zaman dahulu. Ini benih daripada Sem, dia turun melekat kepada mereka sampai datang kepada Abraham. Itu awal dari kata Ibrani. Mereka bangga dengan pilihan itu. Mereka bangga dengan mereka keturunan ilahi. Tapi kebanggaan pun tidak cukup apabila mereka tidak bangga memiliki Kristus, memiliki Tuhan. Itu harus dilepaskan kebanggaan pribadi. Terus Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi. Ada orang Saduki, ada orang Farisi. Orang Farisi mereka sok rohani, menunjukkan kehebatan secara fisik, secara lahiriah, tapi mereka nol besar di hadapan Tuhan. Cuma taruh firman di dalam kepala ini. Itulah ciri-ciri orang Farisi. Tapi tidak ada firman dalam hati. Menghadapi masalah menjadi stres, menghadapi masalah mereka tidak sanggup lagi karena kosong di dalam hati. Yang harus diisi lebih dulu adalah firman di dalam hati. Amen. Seperti Yakobus pasal 1 ayat 21, maka dikatakan firman di dalam hati, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, baru sanggup menyelamatkan jiwamu. Di dalam jiwamu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, nanti mengikuti berikutnya. Tapi yang perlu diisi lebih dulu adalah firman Allah. Amen. Di dalam hati kita, seperti kata Daud, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Hati kita spesial ditaruh oleh Tuhan untuk menampung firman Allah. Itu perlu ada hati yang baru, supaya firman kehidupan dimasuki, supaya ada roh kehidupan dimasuki, ada roh Kristus masuk di hatimu yang baru. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, Paulus sudah temukan kepada orang-orang Israel, mereka sangat giat, tapi justru mereka tidak mengerti dengan benar. Kegiatan itu bagus, apa yang dilakukan oleh umat itu bagus, ibadah-ibadah itu bagus, lebih banyak kegiatan itu bagus. Tapi kalau tanpa pengertian yang benar adalah nol besar di hadapan Tuhan. Itu sudah dilakukan oleh Paulus. Bahkan dalam kegiatan itu justru dia menganiaya jemaat-jemaat perjanjian baru. Kita rajin beribadah, tapi kalau hati kita tidak dibersihkan, kita beribadah hanya secara lahiriah saja. Hari Minggu kita berkata puji Tuhan, tapi hari Senin, hari Selasa kehidupan kita tidak berubah. Kita tidak menampakkan Kristus. Bahkan kita lebih parah dari orang dunia. Itu cuma lahiriah beribadah. Itu dikatakan Paulus, dia dalam kegiatan, dia ada, tapi dia nol besar di hadapan Tuhan sebelum dia memiliki Kristus, sebelum dia tukarkan dengan Kristus. Kemudian Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak tentang bercacat. kebenaran terhadap hukum Taurat, Paulus tidak bercacat celah. Coba bayangkan, ini Paulus tidak ada cacat celah dalam hal Taurat. Tapi ketemu dengan Kristus, apa gunanya orang melakukan secara lahiriah tapi hatinya jauh, kata Tuhan, daripada aku. Oleh karena itu yang paling menentukan hati kita. Sehingga selalu Tuhan menegur orang Israel di hati mereka, engkau memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu ketika engkau mendengarkan firman-Nya pada hari ini, hatimu engkau terbuka kepada Tuhan. Bila firman disampaikan, firman ini meluruskan kehidupan kita. Bab 2 Timotius 3:16, firman itu mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, merubah kelakuan kita yang keliru, supaya kita dibersihkan oleh Tuhan. Firman membersihkan kita. Rohnya akan memerdekakan kita. Bila kuasa firman, rohnya akan bekerja dan akan memulihkan kita. Dan pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman-Nya, jangan engkau keraskan hati. Tidak kebetulan kalau engkau duduk mendengar, engkau membuka siaran ini. Bab ini anugerah Allah bagi kita sekalian. Engkau boleh mendengarkan firman yang hidup ini dan memulihkan engkau. Amin. Dan ketika engkau sudah pulih, engkau akan ceritakan kepada orang lain. Amin. Bab inti kehidupan Kristen itu, kita berubah, kita memiliki Kristus, Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Luar biasa. Hari ini kita akan adakan perjamuan kudus, memasuki bulan yang baru, kehidupan yang sudah dipersembahkan, kehidupan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Darahnya tidak sia-sia, yang sudah dicurahkan di kayu salib. Dan ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia mempersembahkan darahnya itu
kepada Allah yang di sorga. Ya. Sehingga saksi pertama atas kebangkitan Yesus, Maria Magdalena, ketika akan menyentuh tubuhnya, dia katakan, jangan sentuh aku, sebab aku belum menghadap kepada Bapa yang di sorga, Bapakku dan Bapamu. Dia mempersembahkan korban penebusan yang sempurna. Yes. Dan oleh karena persembahan yang kudus itu, maka semua dosa-dosa kita sudah diambilnya, dipikulnya, dan dia menembus dengan darah itu. Ya. Dan darah ini jadi persembahan yang luar biasa kepada Allah. Dan Allah sudah menerima persembahan yang suci dan kudus. Amin. Dan kata Alkitab, darahnya lebih kuat dari darah Habel. Kalau darah Habel berbicara sangat kuat di alam ini, di alam roh ini, sampai di surga terdengar suara dari darah Habel. Sebab darah menyatakan nyawanya, rohnya mengeluh kepada Tuhan, aku sudah dibunuh, aku sudah dibunuh. Tapi darah anak domba Allah lebih kuat daripada darah Habel. Setelah dipersembahkan, dipercikan di sorga sana, ini penebusan bersifat kekal. Ya. Maka sudah dicurahkan. Dan siapapun yang percaya kepada Yesus, darahnya ini menghapuskan dosa-dosa kita sekalian. Engkau diampuni, engkau dilindungi. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya terkonek akuratlah dengan surga di dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darahnya yang sudah dipersembahkan. Marilah kita tukarkan kehidupan kita yang lama ini, supaya kita menerima kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Ya. Paulus sudah berkata, aku melepaskan semuanya itu yang menjadi kebanggaanku selama ini, yang aku katakan sampah. Apa yang masih menjadi sampah dalam hatimu, dalam hidupmu, lepaskan itu. Ya. Semua kebenaran diri sendiri, lepaskan itu. Dan terima kebenaran Allah. Kehidupan Kristus tidak ada penggantinya. Kita tukarkan hanya dengan kehidupan Kristus. Paulus memberikan contoh, dia melepaskannya. Manusia lamanya, gengsinya, harga dirinya, semua 7 hal itu yang membuat dia justru menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita terima kehidupan Kristus. Ya. Itu dilambangkan dengan roti dan anggur yang kita akan terima pada saat ini juga. Saudara yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Pegang tanganku, ya Roh Kudus. Sebab rohnya tidak terbatas. Dimanapun engkau berdiri saat ini, kau di rumah, jarak tidak membatasi kita. Sebab Allah adalah roh adanya. Pegang tanganku, ya Roh Kudus. Zaman Allah akan menjamah kita, sehingga kita layak untuk terima tubuh dan darahnya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Saudara yang di rumah, Haleluya. sementara roti dipersiapkan, Oh, haleluya. hamba-hamba Tuhan, kepala keluarga yang mempersiapkan roti dan air anggur, silakan bagikan kepada umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Iya. Dan yang telah siap sedia, kita akan bersama-sama untuk menerima tubuh dan darahnya. Firman Allah berkata, ini
menjadi lambang. Ketika pengorbanan Kristus yang sudah selesai itu, maka engkau akan bertemu dengan Dia secara roh. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagi lagu tadi. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, maka roti dan anggur akan dibagikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita pegang roti di tangan kita masing-masing. Amin. Dan sebelum kita menerima ini, kita akan mendengarkan firman-Nya. Setelah itu kita berdoa mengikuti apa yang dikatakan. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat 23 dikatakan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah tubuhmu inilah tubuhmu yang diserahkan bagi kami, yang diserahkan bagi kami, jadi peringatan atas Yesus jadi peringatan atas yang Yesus sudah menebus kami. yang sudah menebus kami. Tubuhmu diserahkan bagi kami, Tubuhmu diserahkan bagi jadi kami. korban yang hidup. Jadi korban yang Kami hidup. akui itu, Kami akui kami itu. berdamai dengan Engkau, Kami berdamai dengan Engkau dan kami terima tubuh dan kami Dan kami terima terima tubuh tubuh. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Mari kita memakan. Kita mengambil cawan di tangan kanan kita, dan kita mau dengarkan firman-Nya. Setelah itu kita akan berdoa mengikuti instruksi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini cawan perjanjian baru, ini cawan cawan perjanjian menjadi baru, peringatan atas kami, menjadi peringatan atas kami, korban darah korban darah yang sudah dicurahkan yang sudah dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya, Satu satu kali untuk selamanya. menebus kami, Menebus kami. menebus saya. menebus saya, Sebutkan nama pribadimu masing-masing. Menebus Menebus Ronald. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena darahmu ini karena darahmu ini mengampuni kami. mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih kami Tuhan. terima dan ucap syukur Kami terima dan ucap dalam syukur. nama Dalam Tuhan nama Yesus. Dalam Yesus. Yesus. Kita menerima. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Di dalam nama Yesus Oh, Kristus, haleluya, Yesus. kasih karunia Allah, pengurapan dan kekuatan yang dari sorga, Amin. berkat pemulihan daripada Bapa turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam pribadimu. Amin. Benih ilahi itu yang engkau sudah terima, biarlah bertumbuh terus, berkembang terus, menjadi dewasa di dalam Kristus, Ya. Amin. sehingga engkau diperkuat oleh kasih karunia Amin. daripada Bapa Surgawi. Dan ketika benih ilahi itu menjadi dewasa di dalam Kristus, posisi rohanimu menjadi stature, Ya. menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Allah. Ya. Dan kau akan menghandle setiap keadaan yang terjadi. Haleluya. Maka oleh pertolongan Roh Kudus, kekuatan dari tempatnya maha tinggi akan melengkapi engkau. Amin. Engkau menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Allah. Ya. Firman dan rohmu akan menyertai engkau, mau Amin. bahkan memberikan kekuatan, dan engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang Amin. tinggi Ya. untuk menghadap Allah di Sion. Amin. Semakin hari Oh, semakin haleluya. kuat dan semakin diperkuat oleh kasih karunia daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Salam kerajaan Allah. Sa- Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini. Sampai selama-lamanya kita akan jumpa lagi pada hari Jumat jam 6 sore. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.